Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini dengan semua yang terbaik yang kita terima daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu sejenak di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami terima Tuhan, yang terbaik yang Kau berikan buat kami Bapa. Mari Tuhan nyatakan dirimu di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan, kami mau bertemu muka dengan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Yang mau dan siap memuji nama Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Worship you, Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes, Lord. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan bersama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami puji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Katakan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
suaramu bagi Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, amin, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami semua para ladies sudah Tuhan kumpulkan karena ada satu hal yang Tuhan ingin kami sebagai seorang ladies pelajari, di mana kami mau belajar dari kisah Marta dan Maria, di mana sesuai dengan tema dikatakan when good is not enough. Apa kira-kira yang harus kami pelajari, apa yang harus kami lakukan supaya setiap hari, setiap waktu hidup kami semakin hari diperbaiki untuk menjadi serupa dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan urapi seluruh ladies di Zoom ini supaya Tuhan buka pikiran dan hati kami, agar pada saat firman didengar, kami boleh mendapatkan rema yang akan kami pegang dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan pikiran dan hati hamba. Tuhan urapi supaya apa yang akan hamba sampaikan adalah semata-mata isi hati daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Baik, hari ini saya mengambil satu judul yaitu When Good is Not Enough. Ketika baik itu tidak cukup. Jadi apa kira-kira sebagai seorang ladies yang kita bisa pelajari dari kisah Marta dan Maria? Kita sudah banyak tentunya mendengar khotbah mengenai Marta dan Maria. Tapi hari ini saya mau membawa kita para ladies untuk melihat dari satu perspektif yang berbeda. Supaya ada satu hal yang kita bisa pelajari dan otomatis kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita boleh jadi berkat sebagai seorang pendamping, sebagai seorang mama, ataupun seorang hamba Tuhan, seorang pekerja dimanapun apapun itu tugas atau peranan kita di dalam kehidupan ini. Oke, kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ini pasti semua sudah tahu mengenai kisah Marta dan Maria. Ini di sini dikatakan bahwa Lukas 38, Lukas 10 ayat 38,
Oke, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kampung ini namanya Betania. Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Maria ini nantinya adalah Maria juga yang sama yang memberikan menyeka kaki, membasuh kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Jadi bagaimana mereka ini sangat dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Mungkin sudah bisa. Ya. Nah, di sini kita belajar mengenai bagaimana ada dua tipe dari perikop ini, yaitu tipe Marta dan tipe Maria. Nah, apa bedanya? Dan di sini kita bisa kelihatan mana yang good, mana yang more than good, atau mana yang great, atau mungkin mana yang the best gitu. Jadi jangan sampai kita cuman berhenti sampai di good saja. Good itu bagus, tetapi kalau kita berhenti sampai good, makanya kita itu akan stuck. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau kita hanya menjadi seperti Marta. Nah, ini ada sebuah lagu. Ini lagunya lagu lama, lagu bahasa Inggris yang saya udah lihat di liriknya itu menarik sekali. Judulnya itu Cats in the Cradle, karangan dari Harry Chapin namanya. Nah, liriknya ini saya akan bacakan sedikit, saya rangkum tidak satu persatu. Di lirik lagu itu dibilang begini, anak saya lahir di dunia. Kemudian saya, jadi ini menceritakan seorang ayah. Jadi saya harus membayar bill, membayar segala macam mortgage dan segala macam, dan kemudian anaknya itu mulai belajar berjalan. Waktu belajar berjalan, anaknya sering berkata-kata bahwa dikatakan seperti he'd say, I'm gonna be like you, Dad. Jadi anaknya akan menjadi seperti papanya. Dia selalu mengatakan demikian. Nah, terus berlalunya waktu, anak itu menelpon papanya kerja. Karena papanya sibuk bekerja untuk membayar tagihan-tagihan tentunya, menghidupi keluarganya. Dan dia katakan, Papa, kapan Papa pulang rumah? Papanya mengatakan bahwa saya belum tahu jam berapa saya pulang, karena masih sibuk. Terus dikatakan bahwa kalau Papa pulang rumah nanti kita main sama-sama, we will have a good time. Satu waktu anaknya itu berumur 10 tahun. Terus kemudian papanya memberikan dia bola. Terus dia bilang begini, Papa ayo kapan main bola? Papanya bilang, enggak hari ini karena Papa lagi sibuk, karena sibuk bekerja. Terus kemudian anaknya selalu mengatakan, one day I will be like Papa gitu. Satu waktu saya akan menjadi seperti Papa. Terus kemudian apa yang terjadi? Begitupun dia suka menanyakan kepada papanya, kapan pulang rumah? Papanya selalu mengatakan, tunggu ya, Papa lagi sibuk bekerja. Nanti kalau Papa ada waktu, Papa akan pulang secepatnya dan kita akan bermain. Sejalan dengan waktu berlalu, kemudian anaknya sudah besar, sudah masuk university, sudah kerja, akhirnya sudah mandiri. Akhirnya anaknya kemudian keluar dan kemudian menikah. Nah, waktu menikah, papanya kemudian sudah retire, jadi sudah pensiun, kemudian papanya telepon anaknya.
nak, papa itu kangen, kapan kamu bisa jenguk papa di rumah? Anaknya bilang, saya mau sekali jenguk papa, tetapi saya lagi sibuk banget, jadi saya akan coba cari waktu untuk kemudian bisa visit daripada papa. Dan akhirnya dia tutup teleponnya. Nah, jadi dari sini tragisnya dari lirik lagu ini ada satu cerita di mana peristiwa bahwa papanya yang dulu sibuk kemudian menjadi menurun kepada anaknya. Jadi akhirnya papanya memikirkan bahwa dia itu bekerja untuk keluarga, tetapi dia lupa untuk spend waktu atau luangkan waktu dengan keluarga. Dan akhirnya anaknya menjadi sama persis seperti papanya. Nah, ini kalau dari cerita ini saya mau bawa para ladies bahwa ini adalah namanya dunia daripada Marta. Dunia dari Marta adalah sibuk. Nah, papa ini dia berpikir bahwa dia melakukan hal yang baik, bahwa dia itu melakukan bekerja dan bekerja dan bekerja, tetapi dia itu tidak justru meluangkan waktu dengan keluarganya. Dan dia kehilangan banyak waktu dengan keluarganya setelah dia sudah tua, akhirnya dia menyesal. Sama seperti Marta. Jadi ini dunia Marta. Nah, mungkin saat ini kita mulai sekarang bisa berpikir para ladies, di akhir firman ini saya ingin mengajak para ladies untuk berpikir apakah kita berada di dunia Marta atau kita hanya berada di dunia Maria, atau kita berada di dunia dua-duanya. Nah, ini yang akan kita pelajari di malam hari ini. Jadi di sini dikatakan bahwa poin saya yang kedua adalah Marta adalah tipe orang yang doing. Jadi dia itu doer. Jadi dia melakukan banyak hal yang dia lakukan, di mana hal tersebut itu bagus. Nah, di lain pihak Maria itu Tuhan pun memuji dia karena dikatakan bahwa Maria itu duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar. Nah, jadi keduanya kalau dari perikop ini sama-sama melakukan untuk Tuhan. Tetapi dan sama-sama melakukan yang baik, tetapi perbedaannya besar sekali ada. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Mungkin di sini kita ada juga yang pekerja termasuk saya, apakah kita ini melayani untuk Tuhan atau saya melayani bersama Tuhan? Karena kalau kita tidak hati-hati, akhirnya Tuhan bisa mengatakan seperti ini. Doing good for Jesus without being with Jesus. Jadi artinya kita melakukan hal yang baik untuk Tuhan tanpa Tuhan. Akhirnya kita mengambil tempatnya Tuhan sendiri. Kenapa? Kita sibuk dengan berbagai aktivitas, sibuk dengan berbagai kegiatan, akhirnya kita lupa untuk duduk diam di kaki Tuhan. Nah, di dalam gereja, tapi kita belajar mengenai tipe Marta dan Maria. Di dalam gereja, nggak usah di gereja lah ya, di Ladies Devotion. Kalau tidak ada tipe Marta, Ladies Devotion tidak akan berjalan. Kalau tidak ada Marta, di gereja itu tidak akan jalan. Kita mungkin di sini menikmati, ladies, bahwa pada masa lockdown kita itu ada yang namanya nonton di YouTube. Semua kita tinggal menikmati. Kalau tidak ada tim media, tidak ada mungkin para Kovenki ataupun WL musician dan lain sebagainya, kita tidak bisa menikmati hal tersebut, tidak bisa duduk diam di kaki Tuhan. Nah, jadi kalau tidak ada tipe Marta, itu susah juga. Nah, jadi di sini betapa penting tipe Marta dia. Tipe Marta. Nah, seorang gembala kalau punya pekerja tipe Marta, itu pasti tutup mata, eng bakal jalan. Nggak perlu khawatir. Orang tua kalau punya anak juga yang punya tipe Marta, pasti happy punya. Kenapa? Kalau orang Indonesia bilang mantul, mantap betul. Jadi nggak perlu repot
Pokoknya taunya beres. I will trust, kasih tugas ke dia, pasti beres punya. Kenapa? Tipe Marta, doer. Tapi ada juga dikatakan di ayat 40 tadi, Marta itu sibuk sekali melayani. Nah, jadi di sini dikatakan di ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kalau saya lihat, baca dari perikop ini, dan kalau kita lihat di kitab Yohanes yang lain, di mana Lazarus itu mati, ini juga kan Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, apa yang terjadi dengan Marta? Marta ini waktu Yesus masuk ke kampungnya, dia yang lari cepat-cepat. Tuhan, kalau Yesus ada di sini, kenapa harus tunggu 4 hari? Pasti adik saya itu atau Lazarus itu nggak mati. Tapi Mary atau Maria, dia diam di rumah. Nah, jadi kelihatan tipe Marta itu tipe yang ekspresif. Dan kalau tadi kan kalau saya baca bahwa dibilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Saya rasa kalau tipe Marta kalau bicara nggak pasti kalau gitu. Tuhan, kok itu sih? Pasti dia bicaranya mungkin seperti itu ya, karena tipenya cukup ekspresif gitu. Nah, kalau saya buka, dibilang bahwa Marta itu sibuk melayani. Apa sih kata dengan sibuk sekali melayani? Kalau di bahasa Inggris dikatakan bahwa but Martha was distracted. Nah, kemarin belajar dari Kotanto, bahasa Yunani, jadi saya lihat akar katanya. Katanya adalah perispao dari bahasa Yunani. Apa sih kalau distracted? Distracted atau perispao itu adalah itu kata kerja. Artinya itu draw away, atau over occupied, atau too busy, atau distress gitu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa bukan hanya Marta sibuk sekali melayani, tapi kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas, Marta itu distracted. Jadi distracted artinya apa sih? Tujuannya A, tapi dia itu pecah fokus gitu. Pecah fokus. Padahal dia mau melayani Tuhan, dia itu mau bertemu dengan Tuhan, tapi akhirnya fokusnya beralih kepada kesibukan di kitchen gitu. Jadi itu yang kemudian Tuhan Yesus itu negor kepada Marta. Saya ingat waktu saya di Indonesia. Indonesia kalau mau menjamu tamu, biasanya kan kita ajak makan di restoran. Mau ketemu nih, udah lama nggak ketemu, atau mungkin saya juga waktu pulang Indonesia banyak diajak teman-teman, ayo mau ketemuan, mau ngobrol, jadi akhirnya di restoran. Ternyata waktu saya pindah ke Australia agak sedikit berbeda. Kalau kita mau menjamu tamu, mungkin ada yang sudah lama nggak ketemu, pengen ngobrol, jadi tahu what's happening gitu di kita punya hidup, kita biasanya undang ke rumah. Nah, kalau undang ke rumah, langsung beres-beres rumah. Beres-beres rumah, vacuum mungkin, debu-debu dibersihin, piring-piring yang bagus dikeluarin, bukan piring yang biasa gitu ya. Sibuk masak, bikin menu gitu. Nah, saya ingat kalau umpamanya mengundang tamu gitu, apa yang terjadi? Saya sibuk di dapur, menyiapkan segala hal, tamu duduk, terus kemudian apa yang terjadi? Akhirnya saya tidak ngobrol. Kenapa? Karena saya fokusnya jadi ke makanan. Padahal saya undang untuk duduk, berbicara, untuk cari tahu keadaannya seperti apa. Tapi fokus saya akhirnya beralih ke makanan. Nah, jadi itu yang terjadi. Bukan hanya itu saja. Apa yang terjadi kalau saya fokusnya begitu, saya sibuk sendiri, distress, over occupied katanya, jadi terpenuh, jadi sibuk sendiri, akhirnya kita jadi stres. Mungkin akhirnya muka saya jadi cemberut gitu. Kenapa? Karena saya jadi marah-marah sendiri gitu, karena jadi sibuk sendiri. Padahal sebenarnya tujuannya mengundang tamu itu untuk orang Australia bilang kecap gitu. Kecap artinya ngobrol-ngobrol dan cari tahu keadaan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah maksudnya daripada kita belajar dari karakter atau dunia daripada Marta itu baik,
tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Jadi, tapi kalau tidak ada Marta pun itu bahaya juga. Jadi tetap kita harus ada Marta di dalam hidup kita supaya pelayanan kita berjalan, pekerjaan kita mungkin berjalan dan lainnya sebagainya. Jadi tidak berpangku tangan saja. Nah, mungkin ada pertanyaan dari ladies di sini pikir, "Aduh, kalau kayak gitu jadi Mary aja deh, duduk diam saja," gitu. Nah, karena kenapa di ayat 42 dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bayangkan, kalau tidak ada Marta, nggak ada makanan untuk Yesus dan para muridnya juga. Nggak ada minuman, hospitality nggak ada kalau nggak ada Marta. Kalau di gereja mungkin nggak ada WL, nggak ada musician, nggak ada yang bertugas. Kenapa? Karena semuanya mau duduk diam aja. Yang itu, saya nggak bisa, kamu aja deh. Saya pokoknya mau nikmati firman saja. Sama seperti saya katakan tadi, hari ini kalau tidak ada yang bertugas mungkin di ladies, ya ladies kita mungkin ya nggak jalan. Tetapi karena ada yang bertugas, makanya bisa berjalan. So, thanks God, ada Marta-Marta yang cukup banyak di sini. Karena kalau nggak ada Marta juga, nggak ada sekolah minggu, nggak ada translator dan lain sebagainya. Saya lihat banyak sekali pekerja-pekerja sini tugasnya double-double. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita hanya mengaktifkan Marta di dalam hidup kita, satu waktu kita akan burn out. Apa itu burn out? Artinya kita kelelahan. Kita kelelahan, akhirnya waktu kelelahan sama contohnya seperti tadi. Kalau saya katakan, saya sibuk sekali di kitchen, akhirnya saya jadi capek sendiri. Waktu capek sendiri, akhirnya saya jadi ngomel-ngomel. Nah, itu bukan tujuannya. Nah, jadi kita sibuk, kita nggak punya yang namanya karakter atau dunia daripada Mary. Jadi karakter dari Mary itu nggak ada. Karakter Maria itu nggak ada. Jadi kalau bagaimana caranya kita tahu kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan tanpa dengan Tuhan. Jadi kita melakukan untuk Tuhan tetapi tidak bersama dengan Tuhan. Nah, itu artinya Marta. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, yang tadi saya katakan adalah kita burn out, kita kelelahan. Kemudian yang kedua, jiwa kita itu jadi kering. Kenapa? Yang kita lakukan adalah we only doing. Kita cuman pokoknya pelayanan, kerja lakukan tugas, tapi tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan. Firman itu tidak akan masuk di dalam kita. Kemudian yang tiga, apa yang akan terjadi selain jiwa kita jadi kering? Kita itu akan komplain. Nah, kalau kita merasa beban kita terlalu banyak, kita itu akan komplain. Kemudian yang keempat adalah kita itu akan merasa jealous atau iri hati. Kok saya aja sih yang disuruh, saya dapat tugas, dia enggak, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena kita cuma melakukan yang namanya Martha. Kita sibuk mungkin di rumah, kita sibuk kayak seperti yang lagu tadi, dia sibuk terus, dia kehilangan waktu yang berharga dengan anaknya. Begitupun di dalam kita punya pelayanan mungkin, kita sibuk dengan kita pelayanan, kita lupa duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya pun kalau saya lagi bertugas, pasti setelah itu saya akan mendengar khotbah daripada waktu yang berbeda. Atau sekarang mungkin lebih gampang karena khotbah dari Kovenki itu standby 24 hours, setiap saat nyetir mobil, mau duduk, mau apa, tetap kita bisa nikmati. Dan dari situ kita bisa dapat yang namanya siraman daripada
firman, supaya hati kita itu tetap ada di dalam Tuhan. Bukan kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita lakukan bersama dengan Tuhan. Hasilnya itu sangat berbeda. Ada satu cerita mengenai seorang anak kecil. Seorang anak kecil, dia pulang dari sekolah, dia membawakan satu gambar. Jadi dia ternyata di sekolah dia gambar mamanya. Dia sangat mengasihi mamanya. Jadi dia bikin gambar, ya namanya gambar anak-anak, mungkin matanya satu gede, satu kecil gitu. Tapi itu yang dia gambar. Dia pulang, mama, ini gambar daripada saya. Ini gambar buat mama. I love you, Mom, gitu. Mamanya waktu lihat itu, mamanya langsung tersentuh. Oh, so cute, gitu kan? Thank you, gitu langsung. Setelah terima kasih, dia langsung peluk anaknya. Dia bilang terima kasih nak, gitu. Anaknya juga bilang I wanna bless mami, katanya. Saya mau memberkati mami. Ini foto mami, gambar mami, yang terbaik dari apa yang saya punya. Setelah mamanya peluk, terus udah gitu mamanya bilang begini, dia kan punya celengan. Anak kecil itu punya celengan. Jadi akhirnya mama bilang, nih mama berkati kamu juga, ini 10.000 lah kira-kira atau 100.000 gitu. Kasih ke anak itu. Kakaknya dari anak itu melihat, adiknya itu dapat dikasih uang sama mamanya. Akhirnya kakaknya itu langsung cepet-cepet lari ke atas gitu, ke lantai 2. Dia langsung ambil satu kertas, langsung gambar cepet-cepet. Dia pun turun. Waktu turun langsung cepat, mama, saya juga ini, saya menggambar untuk mama. Ini gambar dari saya untuk mama. Mamanya ambil begini, oh so cute, thank you gitu kan. Dia juga peluk. Nah setelah peluk, sambil kalau ladies kan gampang mungkin terharu ya, jadi juga berkaca-kaca matanya, terima kasih nak, aduh kamu mami juga mengasih I love you juga gitu. Terus begitu anaknya diem, anaknya cuma gini, deh. Maksudnya mamanya bilang gini, what's wrong gitu. Mamanya tanya kenapa, 100.000 saya mana gitu. Jadi adiknya kan dikasih, dia ternyata mamanya nggak kasih. Nah, jadi maksudnya dari cerita ini adalah kadang-kadang kita itu ikut Tuhan karena bukan motifnya itu kita mengasihi Tuhan, tapi kita karena ada motif sesuatu gitu. Nah, sama seperti anak ini juga, bahwa kalau anak atau adiknya itu memberikan karena rasa cintanya kepada ibunya. Jadi tanpa mengharapkan mamanya mau kasih apa enggak dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kakaknya itu di lain pihak itu berbeda. Dia itu punya satu motivasi yang berbeda sehingga akhirnya mungkin dia jadi kecewa juga gitu. Nah, balik lagi kita diingatkan bahwa karakter atau dunia Mary ini sangat kita perlukan. Karena kalau tidak, tadi sudah dikatakan bahwa kita itu akan burn out atau kita akan kelelahan, kita akan menjadi iri hati, kita akan kering jiwa kita karena cuman sibuk terus tetapi tidak duduk diam di kaki Tuhan. Nah, saat ini mungkin kita juga diingatkan mengenai kasih mula-mula. Jadi bagaimana kalau kita itu harus jadi bagi waktu. Bagaimana kita juga sibuk melayani Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan supaya kita itu selalu sama seperti pemazmur mengatakan bahwa kalau kita merenungkan Taurat siang dan malam, itu kalau kita di tepi aliran sungai, itu kita akan subur, tumbuh dengan subur. Karena apa? Air hidup itu mengalir terus di kita. Jadi jiwa kita nggak akan kering. Walaupun kita sibuk melayani, tapi kita selalu ada Mary juga, ada Maria dalam hidup kita, maka jiwa kita itu tidak akan pernah kering. Justru kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, air hidup itu mengalir, itu pasti inovasi-inovasi yang akan ada terus gitu. Kenapa? Karena itu dari Tuhan langsung, sama seperti pemazmur mengatakan demikian juga. Saya masih ingat dulu saya pacaran jarak jauh.
masih ada 5 menit ya. Pacaran jarak jauhnya, saya katakan ke suami saya itu cintaku berat di ongkos. Dia tanya ke teman saya, apa sih artinya cintaku berat di ongkos? My love, it's apa namanya? Apa itu? Harus bayarnya with money gitu ya. Jadi cintaku berat di ongkos. Dulu belum ada WA, jadi agak sedikit sulit. Tapi kalau dia biasanya berapa hari jarak jauh suka telepon. Nah, waktu telepon biasanya ya namanya baru jatuh cinta. Jadi kalau telepon terus kalau udahan nih, udah kamu duluan. Kamu duluan. Ditunggu-tungguan gitu. Mungkin di sini ada yang bilang yak. Kayaknya maksudnya kayak anak-anak apa namanya? Kayak masih anak ingusan gitu ya. Tapi yang namanya kalau baru pertama kali jatuh cinta rasanya indah banget ya. Malam-malam pun diparanin gitu. Jadi walaupun bayarnya mahal pun dijabanin. Mau telepon pun langsung kamu dulu dong yang tutup. Ini kamu dong yang tutup, kamu dong yang tutup. Mungkin kalau ada teman atau ada Ibu Susan di saya, dia langsung ambil teleponnya langsung ditutup kali. Tutup aja deh, ngapain sih kamu tutup duluan, kamu tutup duluan gitu. Tapi artinya waktu cinta mula-mula kita selalu ingin dekat. Kita selalu ingin berbicara. Kita selalu ingin, ya pokoknya yang terpikir adalah orang tersebut. Nah, sama mungkin seperti waktu kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Dulu, waktu kasih mula-mula ke Tuhan, kalau gereja ada 7 hari, saya datang 7 hari. Tapi sekarang mungkin kita merasa, waduh, gereja lagi. Nah, mungkin apakah kita punya Marta, porsinya sudah terlalu besar, Maria kita mungkin sudah terlalu kecil, atau bahkan mungkin sudah mulai hilang. Nah, jadi malam hari ini kita itu diingatkan kembali bahwa ada 2 tipe Marta dan Maria, di mana dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Tetapi yang terbaik adalah Maria dan Marta. Karena kalau tidak ada Marta, tidak ada yang akan berjalan. Kalau semua cuma jadi Maria, cuma mau menjadi pendengar saja, maka tidak ada yang mengerjakan. Jadi dua-duanya kita harus punya. Kalau kita sibuk sebagai Marta, tetap kita harus ada waktu untuk menjadi Maria. Duduk diam di kaki Tuhan. Mungkin kita cuma ambil waktu 30 menit, 15 menit, 30 menit. Itu sudah lebih dari cukup untuk Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang bisa belajar yang namanya pelayanan. Saya mungkin bisa berkhotbah, saya bisa belajar, saya dulu juga motivator. Waktu di Rewide, di tempat saya punya pekerjaan. Tetapi kalau saya berkhotbah tanpa Tuhan, hasilnya itu berbeda. Dengan saya berkhotbah dengan Tuhan. Kalau saya berkhotbah untuk Tuhan, dan saya berkhotbah dengan Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Kenapa? Pada saat orang, kalau kita melayani, kalau kita tanpa Tuhan, kita pakai kekuatan sendiri, one day, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, you can do it. Tapi ada satu waktu kita kering, stuck, nggak akan dapat apa-apa. Nah, jadi hari ini kita diingatkan, mungkin saat ini kita merasa burn out, kita merasa kelelahan. Coba kita sekarang ambil waktu untuk menjadi Maria. Duduk diam di kaki Tuhan. Tidak perlu bicara macam-macam. Cukup arahkan kita punya hati kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya kelelahan. Saya ini sudah stuck, rasanya udah nggak tahu mau ngapain. Saya merasa kering. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa lakukanlah apa yang dulu pernah kita lakukan. Ingat pada waktu kita mula-mula kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi
Jangan sampai kita sibuk dan akhirnya kita menjadi Marta dan itu yang mengambil alih tempat Tuhan dalam hati kita. Tuhan tidak mau itu, Tuhan tidak minta kita juga kalau seperti Marta menyediakan makanan seperti di hotel bintang 5. Mungkin cukup dengan pisang goreng, Tuhan juga sudah happy. Jadi artinya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi jangan lupa untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan itulah yang terbaik. Itu yang terbaik yang tidak akan diambil daripada diri kita. Karena kalau firman itu kita dengar, mengendap, itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kalau tidak, itu akan berbahaya dan kita akan menjadi sama seperti Marta, kita ngomel kepada Tuhan. Jadi hari ini rasanya firman Tuhan seperti itu. Semoga kiranya para ladies, kita semua termasuk dengan saya, diingatkan kembali untuk menjadi Marta dan juga menjadi Maria, supaya ada satu keseimbangan di mana kita sibuk dengan pelayanan, tetapi kita juga harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya iman kita terus dikuatkan dan air hidup itu mengalir terus di dalam hidup kita, supaya kita itu tidak menjadi kering dan hidup kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Demikian firman Tuhan malam hari ini mengenai Marta dan Maria. Saya berharap semuanya kita bisa mendapatkan berkat daripada firman ini. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami sudah belajar bahwa ternyata untuk menjadi Marta tidaklah cukup saja, tetapi kami juga harus dan yang terpenting adalah menjadi Maria, karena itulah bagian yang terbaik dan yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih kami sudah mendapatkan satu iluminasi bahwa Marta dan Maria dua-duanya sama-sama harus dikerjakan, supaya kami mengerjakan banyak hal juga bersama untuk pekerjaan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan kami juga akan selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya kami selalu dikuatkan dan air hidup itu atau Yesus itu sendiri mengalir terus dalam hidup kami, supaya kami menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan, biar kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan di setiap hati para ladies. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan. Shalom Jemaat BES. Saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda
dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.